Siap. Berbuat. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Selamat pagi semua. pagi luar biasa. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita sudah sampai pada materi kesebaran ketiga, ya. Tapi sebelum kita mulai, satu orang memimpin materi ini, silakan pimpin berdoa. Kita mulai pembelajaran. Baik, itu kan untuk absen ada yang kita hadir terus berapa lagi? Aryo? Franciscus. Aryo kenapa? Apa dulu? Terus Franciscus kenapa? Oh, apa ya? Sudah. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak tuh besar-besar ya, supaya ini ada 3 orang ya. Jadi untuk yang lain perlu berikan apresiasi karena kalian sudah rajin gitu, jadi tolong dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Apalagi ini sudah di penghujung akhir kalian di jenjang pendidikan SMP. Kemarin sudah rekor kalian sedikit lagi sudah masuk ke ujian sekolah. Setelah itu kalian bebas tinggal menunggu hasil kalian. Jadi perlu berharap selama 1 bulan ke depan ya usahakan rajin dengan sekolah, janganlah sampai apa-apa. Kalian kan bisa besar-besar, apa bisa memberi contoh kepada adik-adik kalian dan begitu. Ya, siap semua? Oke. Siap, Pak. Kita mulai pembelajaran hari ini supaya kalian lebih siap lagi belajar, lebih rileks. Nanti apa yang kita pelajari pada hari ini ya dapat kalian pahami dan masuklah di pikiran kalian. Jadi waktu ini mengajar kalian untuk menenangkan diri sejenak. Nanti ada iringan musik juga. Dan kalian tinggal ikuti bimbingan yang ada di dalam musik tersebut. Nanti langsung ada audionya, ya. Tapi kalian ikuti saja. Kita sama-sama, ya. Ikuti ya. Sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Baik saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan posisi yang memungkinkan bagi Anda. Konsentrasi, mulai ikuti ya apa yang Duduklah dengan posisi tegak, juga posisi tegak, namun tetap rileks. rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha dan rasakan saat otot perut mengempes. Rasa benturan dari dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa. Ada rileks sekarang? Apa yang bisa yang kalian rasakan? Ada yang mau ini sedikit menyampaikan unek-uneknya ketika kita diajak tenang, rileks, ketika ada yang mau menyampaikan tidak? Apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan tadi, yang betul-betul kalian rasakan tadi. Atau ada yang tidak serius tadi? Yang tidak serius siapa? Jujur saja. Artinya belum serius begitu. Ada yang belum serius.
Hah? Gimana? Ada rasa ketenangan tidak setelah kita melakukan tadi? Ada? Tidak. Apa yang kalau Marcel apa yang dirasakan? Hah? Masa tidak ada yang dirasakan? Kita kan manusia punya rasa. Masa tidak ada yang dirasakan ketika kita melakukan sesuatu gitu? Apa yang Marcel lakukan? Hah? Coba-coba ungkapkan saja. Nyaman, tenang, atau tambah pusing gitu maksudnya. Jangan sampai nyaman tuh apa? Apa yang Marcel rasakan kalau tadi itu saat kita rileks sebenarnya? Tenang, oke. Marcel merasa tenang katanya. Kalau Chelsea, apa ini? Hah? Menganu? Oh, terlapar ya. Apa nyaman? Apa nyaman? Rileks. Ya, ada lebih rileks. Apa lagi? Jadi itu bisa kalian lakukan. Mungkin itu sekedar untuk sampaikan manfaat dari kegiatan tadi. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan pembelajarannya seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan konsep keseimbangan segitiga. Ada yang masih ingat konsep keseimbangan segitiga? Oke, bagaimana bisa dilihat tulisan Bapak? Gimana? Itu ada yang mengalami gangguan penglihatan? Kalau mengalami gangguan penglihatan, itu di depan saja. Atau ada yang telingaannya sedikit, ya hanya mendengar sedikit-sedikit. Maksudnya gimana? Aman ya? Pendengaran penglihatan aman? Aman, Pak. Yang di bagian belakang aman semua? Aman, Ada permasalahan ya? Kalau ada permasalahan langsung saja duduk di bagian depan. Tidak saja. Ya. Jangan paksa maka di luar. Kalau macam Pak Guru begini tidak bisa sudah kita apalagi Pak Guru bisa duduknya di sini. Ya, oke saya terus. Apalagi makna sudah. Ya, tapi Pak Guru yakin di antara kalian yang sudah tidak ada permasalahan mengenai indera penglihatan, indera pendengaran. Jadi amannya kalian. Baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan mendengarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep matematika. Kita sebentar kita akan mencoba menggunakan konsep keseimbangan ini untuk mengukur tinggi suatu objek, ya. Objeknya itu kita cari di lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi sebentar kita sebagian belajar di dalam kelas, sebagian kita belajar di luar kelas. Ya. Nanti tekniknya kita akan menggunakan pembelajaran berkelompok. Tapi sebelum Pak Guru bagikan kelompoknya, kita mengingatkan dulu sedikit tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada yang masih ingat bahwa perbandingannya masih ingat bagaimana perbandingan yang terjadi atau sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi BC itu akan bersesuaian dengan BC bersesuaian dengan E. Oke, bagus. Kemudian AB akan bersesuaian dengan kemudian AC bersesuaian dengan D, F. Oke, tapi bagus kalian masih ingat ya. Kemudian nanti perbandingannya siapa yang bisa membuat perbandingan itu? Mau ke depan ada ini, pendamping tadi ada pena. Iya, saya mau ke pena. Ada banyak ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yuk, coba buat perbandingannya. Biar lihat juga catatan yang kemarin kan ada tuh, bisa lihat lagi gimana perbandingan. Oke, AB per mana? Sisi yang bersesuaian di sini mana? Iya, itu maksudnya. Oke, silakan. Lagi yang itu lagi. Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Jangan apa? Hapus saja, hapus masalah. Ya, tidak apa-apa ya, kita hapus. Oke, ada masih salah. BC per E. Oke, bagaimana? Benar tidak? Benar. Lumayan tuh, tidak berbeda. Oke, sudah. Jadi kalau saya bilang nanti
digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek. Misalkan perhatikan semua. Nanti begini, kalian akan mengukur, jadi kalian bisa menggunakan konsep keseimbangan segitiga ini untuk mengukur yang bendera itu, mengukur reli apa itu reli di sana, pohon yang tinggi itu yang tidak mungkin kalian ukur secara manual. Maksudnya bagaimana? Kan tidak mungkin kalian tebang dulu itu pohon baru kalian ukur, ya? Tidak mungkin kalian kasih tumbang dulu itu yang bendera baru kalian ukur. Betul tidak? Nah, tetapi dengan konsep keseimbangan segitiga, kalian bisa mengukur benda-benda tersebut atau objek-objek tersebut dengan mudah. Perhatikan dulu ya sebentar, kita perlu bagi kelompok, tidak ada lagi yang banyak pertanyaan, gitu ya. Jadi anggap saja ini tiang bendera, gitu ya. Ini tiang bendera. Kemudian kalian membutuhkan satu buah tongkat yang kalian letakkan di sekitar tiang bendera tersebut. Tancapkan itu, perhatikan semua, ya. Kalian tancapkan sebuah tongkat. Kemudian kalian amati adalah bayangan dari yang bendera tersebut. Anggap ini bayangan bendera. Oke, ini bayangannya. Kemudian tongkat itu juga pasti dalam waktu yang bersamaan ada bayangannya. Oke, akan bayangan seperti itu. Ya. Yang perlu kalian ukur adalah kalian ukur panjang tongkat ini. Kalian ukur panjang bayangan tongkat. Kemudian kalian ukur panjang bayangan yang bendera. Kalau anggap saja ini adalah A, B, C, ini D, E, F. Berarti yang nanti kalian gunakan untuk menemukan tinggi tiang bendera ini adalah perbandingan yang di sini. Jadi AB per DE itu sama dengan DE per EF. Nah, otomatis dari hasil pengukuran yang ini kalian bisa tentukan. Ini kalian bisa ukur, ini kan karena tongkatnya yang pendek, bisa kalian ukur. Terus bayangan dari tiang bendera bisa kalian ukur. Yang tidak bisa kalian ukur adalah yang ini. Dan ini nanti kita gunakan konsep keseimbangan. Tinggal kita hitung, nanti kalian dapat peroleh hasilnya. Gimana? Bisa dipahami kira-kira nanti langkah kerjanya? Bisa? Ya nanti tetap akan Pak Guru bimbing untuk menyelesaikannya. Yang penting sebentar, kalian ukur tinggi tongkat, dan tongkatnya sudah kamu siapkan di depan kelas. Kalian ukur panjang masing-masing bayangan. Proses pengukurannya itu harus bersamaan, ya. Jangan sekarang kalian ukur bayangan tongkat, besok baru kalian ukur bayangan tiang, ya. Jadi harus bersamaan di saat waktu yang bersamaan. Kalau bisa cepat. Karena untuk bergeser dalam sekian detik saja, bayangan itu akan berbeda. Banyak harus cepat, jadi kalian berbagi tugas sebentar. Ada yang mengukur bayangan tongkat, ada yang mengukur bayangan tiang atau pohon. Bebas ya, sebentar bebas objeknya, tidak harus yang bendera itu. Bisa tiang apa di sini, tiang pramuka, tiang bendera pramuka, tiang bendera itu, atau misalkan mau ukur apa ini, pohon petir yang di depan sekolah bisa juga. Ya bebas menyebar. Kalau bisa masing-masing kelompok itu menyebar. Nanti Pak Guru akan tidur. Ya, siap kira-kira? Ya, jadi itu manfaat pembelajaran yang akan kita jalani sebentar. Artinya kalian bisa menentukan tinggi suatu objek dengan konsep keseimbangan segitiga. Bagaimana? Kira-kira bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Orangnya semua orang jawab. Bisa tidak semua? Bisa. Ya, harus bisa ya. Jadi harus semangat, tetap semangat. Pokoknya sampai pembelajaran terakhir kita harus semangat, harus kompak, tidak ada yang bermain, ya. Tidak ada yang main-main. Jadi semua harus memperhatikan proses dari mulai pengukuran, nanti menggambar sampai penyelesaian akhir sehingga kita memperoleh tinggi objek yang akan kita ukur. Seperti itu, ya. Oke. Kalau begitu, sekarang kita akan bagikan kerjanya, tapi kalian silakan bentuk kelompok dulu, ya. Silakan kalian bentuk berkelompok. Ini karena ini ada 31, berarti 5 orang. Satu orang ada 6, satu kelompok ada 6 orang. Kemudian satu hal lagi, selama pembelajaran berlangsung, kalian tetap mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin. Langsung saja Pak akan berikan. Silakan tentukan ketua kelompok dan dokumen atau yang sekretaris lah yang membacakan.
maksudnya bisa tiang bendera, tiang pramuka ini, atau pohon petir yang ada di depan sekolah, depan kantor. Karena ada pohon petir ada 6 misalnya, bisa pilih salah satu. Kalau bisa masing-masing keluar ruangan harus tertib ya, sesuai dengan kelas, tidak ada yang bermain-main dalam proses pengumpulan. Nanti setelah selesai mengumpul langsung ke dalam kelas. Ya. Sudah berapa? Catat, yang tukang catat langsung catat di sana. Catat sudah langsung. Berapa panjangnya? Pakai senti boleh, pakai meter boleh. Berapa senti itu? Berapa senti? Ya? 145 cm. CM. Sudah. Tiga itu. Ukur panjang tongkat juga. Panjang tongkat ukur. Itu. Nah, dari sini ke sini ke atas. Diam. Cepat ukur langsung ke sana. Kalau sudah langsung ke sana, cepat ukurnya. Ya dalam waktu bersamaan, tidak boleh lama atau Kakak salah kakak balik itu meter itu, hei bro. Di sana meternya ya ujung. Nah, kita tidak dapat dari situ. Berapa di ujung itu? berapa? Catat langsung. Pas sudah. 4 meter 10 cm, 15, 17. Berarti 417 cm. 417 cm. Sudah ya, kalau sudah langsung kembali ke kelas. Nanti Pak Guru ini yang lain dulu. Catat berapa panjangnya? Berapa sih? Bisa ukur. Mana? Lihat ini. Itu ada tukang nomor 1 itu. Berapa? Hah? 50, 70, 80 berapa di samping sana? 85. 85 cm. Ini. Oke. Langsung ukur bayang ini, bayangan apa namanya? Yang bendera. Sini. Bantu. Mana yang bantu? Pegang ujung sana. Ya. Pegang, tarik. Tarik terus Sampai di ujung. sampai di bawah. Mana bayangan? Pegang tutup. Apa? Bayangan yang banyak 4 juga. 83. Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, sekarang kembali ke kelas langsung. Jangan di luar. Silakan kembali ke kelas. Yang sudah selesai mengukur. Catat. 230. Berapa? 54. Sekarang ini tahu. Iya. Kita kembali ke kelas ya. Catat langsung. Panjang bayangan tongkat. Sudah langsung pohon. Pohon dari sini. Hah? Mau tiang bendera? Oh, pakai tiang bendera. Berarti karena terus. Tidak sampai dia 5 meter sampai di bagus Atau kurang bagus. mana ujungnya? Berapa dia? 150 berarti 650 cm. 650 cm. Panjang tongkatnya 650 cm. Panjang tongkat. Berapa? Sampai tukang catat.
bayangan tongkat. Sudah langsung bayang ini, bayang pohon dulu. Bayang pohon. Itu masih susah. Bisa nggak? Ya. Berapa dia? 370. Sudah ya? Tongkat sudah? Tongkat belum? Tongkatnya panjang tongkat. Sekarang ini suatu infeksi. Berarti ukur tongkayangan tongkat. Oh, ada bayangan ya tuh. Yang ini nah. 110. Nah, ini sekarang. Ya, ini baru potong. Berapa? 134. 134. Sudah semua kelompok melakukan pengukuran? Sudah. Hasil pengukurannya? Oke. Aku yakin kalian bisa mengukur dari semua. Kenapa kalian langsung proses? Kemudian ada hal yang perlu disampaikan, perlu ditekankan bahwa perlu berharap semua aktif selama proses diskusi, pembelajaran, itu harus aktif karena Pak Guru akan menilai proses kalian juga. Pak Guru akan menilai sikap kalian juga. Ya, itu perlu Pak Guru sampaikan ke kalian karena tadi Pak Guru lihat ada yang mungkin ada beberapa orang sih yang artinya tidak serius begitu. Ya, tapi secara umum Pak Guru lihat sudah serius tadi. Untuk ke depan sebentar ini kita lanjut lagi untuk menyelesaikan itu. Coba kita ke depan semua, ke depan. Ya, kita ada permainan sedikit. Ya, depan semua, di depan saja. Bicarakan semua, sini semua. Ya, semua. Kalau kita akan juga supaya tidak lewat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya? 1, 2, 3. Apa yang bisa kita uji dari permainan itu? Apa? Yang pertama kan latih vokal, tuh kita sambil nyanyi. Kemudian apa lagi? Gerakan, konsentrasi juga tuh, pasti ya.
Dan apa? Kalau kita langsung habis nyanyi langsung cari teman. Ya gerakan kecepatan gitu ya. Kita harus cepat. Coba kita konsentrasi mana yang saya tuju, mana yang saya cari, atau mana teman yang tidak berpasangan. Ya harus di yang mana yang cerita. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Hasil pengukuran yang kalian lakukan tadi, silakan dirumuskan sama saya. Gambar pemodelannya seperti ini. Silakan. Pemodelannya seperti ini. Buat seperti ini, tinggal kalian boleh terserah mau A, mau B, C, mau K, L, M, terserah penamaannya ini. Tidak harus A, B, C, ya, tidak harus D, E, F. Dan silakan gambar masing-masing, gambar sesuai seni kalian, sesuai kreativitas kalian. Mau gambarnya persis seperti pohon boleh, mau gambarnya persis seperti yang bendera boleh, mau sketsa seperti baju ini saja juga boleh. Ya silakan digambar. Sini sudah. Oke. Nah, tinggal di sini. Nomor 3 ya.
Tidak bisa ini. Ada supaya bisa diawasi langsung. Supaya ini satu kotak ini untuk semua. Tidak usah besar, kecil saja. Ya, saya potong jauh. Lanjut kelompoknya bisa ketinggalan jauh. Misalnya aku sudah siapa yang kedua yang kedua. Yang lain siap ya? Yang kelompok yang lain siap kelompoknya Afrik. Kalau pendek, masalah tadi itu. Sudah? Oke, silakan. Lanjut. Ini apa yang diukur tadi ya? Yang mengukur apa tadi? Pohon yang mana? Nah, saya ya, berapa? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tadi bukan berarti kelompoknya hampir tidak bagus, tapi hanya kurang akurat saja. Perlu juga penting apresiasi. Ini mungkin errornya bisa di 50 cm ini bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Kevin. Ini yang berapa? Ini siapa ya? Kelompoknya ini apa yang diukur? Yang? Oh, dia bola. Ya, masih lumayan sih. Tapi kekurangan juga untuk kelompoknya. Paling tidak, begini. Perlu tidak mencari kesalahan kalian atau
tidak terlalu mempersoalkan itu. Yang penting kalian prosesnya itu tahu. Kalau kalian melakukan pengukuran yang akurat, nanti akan seperti ini. Kelompoknya Marcel ini paling, yang mungkin ini yang bisa perlu bilang paling tepat ini, paling mendekati atau kalian paling mendekati yang berbeda dari tenang kita lagi bukannya ini. Ya, kemudian yang lain-lain seperti di sini. Ini mungkin salah, jadi bisa yang waktunya masih bisa. Ya, artinya apa? Pengukuran itu harus dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa misalnya kalian ukur bayangan tongkat sebentar, masih tunggu lagi 5 menit baru ukur bayangan tiang bendera. Itu pasti tidak akurat hasilnya. Karena dia dalam satu waktu harus bersamaan diukur. Kalau tidak, nanti kan bayangan ini kan dia berbeda, tiap detik itu berbeda. Ada yang tambah memanjang, ya kan semakin kan begini matahari itu. Ini kalau ada matahari, ini tongkat, mataharinya di sini. Nah ini bayangannya pasti pendek dong, tapi ketika mataharinya di sini, ini bayangan pasti matahari di sana. Nah, jadi otomatis kan berbeda hasilnya. Makanya harus dilakukan secara bersama. Dengan catatan perhitungannya harus akurat, pengukurannya harus akurat. Bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau itu tepuk tangan dulu kita. Kalau berasa, jadi secara umum kalau lihat semua sudah bekerja, sudah melakukan pengukuran tadi, walaupun ada satu dua yang belum serius. Untuk yang belum serius, Pak Guru tidak sebutkan namanya, lain kali lebih serius lagi. Yang sudah serius, atau yang sudah serius, silakan tingkatkan lagi keseriusannya. Ya, itu harapan Pak Guru. Nah sekarang kalian duduk kembali ke atau atur posisi tempat duduk masing-masing seperti tadi. Pak Guru mau berikan soal latihan. Kuis lah. Iya, penyanyi. Orang kami yang mengikuti Sudah semua dapat soal? Sudah, oke. Jadi itu soal Pak Guru buatkan untuk kalian. Soalnya sejenis tapi ada yang ada gambarnya, ada yang tidak. Ya. Jadi mungkin yang memberikan yang ada gambarnya itu berarti perlu anggap sudah atau belum terlalu paham untuk proses pemodelannya. Tapi yang tidak ada gambarnya itu berarti perlu anggap sudah kalian paham mulai dari pemodelan. Ya. Jadi sejenis dengan yang kita lakukan tadi saat diskusi kelompok. Hanya sekarang kepada dalam bentuk soal sering. Silakan di ya, kerjakan. Kemudian sekarang kita sedikit refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini. Jadi sebentar Pak Guru akan bagikan emoticon seperti ini. Ya, Pak Guru bagikan emoticon seperti ini. Tinggal kalian cetak seperti apa perasaan kalian saat belajar dari tadi pagi sampai selesai ini. Ya, karena nanti dicetak saja tulis nama, sangat bersama ya. Tinggal dari awal lain ini bisa kita pertahankan atau bahkan kita. Oke, untuk hari ini Pak Guru rasa sekian dulu. Karena tadi awal kita buka dengan doa, tapi sekarang pembelajaran itu kita lakukan. Kalau tadi sudah laki-laki, sekarang juga. Kita lakukan